dalam mencari seorang pemimpin untuk katong pun negara ini, katong tidak boleh main-main. Apakah pantas Prabowo jadi presiden? Halo Papa Mama, pesaudara semua. Saat ini katong lagi ada di YoTV, channel kesayangan pesaudara semua. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang. Nah, saat ini katong lagi ada di acara Suara Muda. Nah, pesaudara semua, beberapa waktu yang lalu elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan drastis. Ini berkaitan dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dengan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, banyak pihak atau para kadrun ini mulai mengeluarkan statement terbaiknya mereka atau mulai menghayal dalam pikiran mereka bahwa hubungan Pak Jokowi dan Ganjar itu sudah berakhir. Dan Pak Jokowi itu digadang-gadangkan lebih memilih Prabowo Subianto. Tapi tunggu dulu. Isu-isu miring yang beredar di sosial media sana itu ditepis oleh Pak Jokowi sendiri dengan mengajak Ganjar Pranowo untuk kunjungan kerja di Boyolali, dan di sana mereka membagikan sembako dan BLT. Harapan kadrun akhirnya sia-sia karena memang Pak Jokowi sendiri sudah menepis dengan mengajak Pak Ganjar Pranowo untuk kunjungan kerja di Boyolali yang merupakan wilayah kekuasaannya Pak Ganjar Pranowo. Nah, ingat, Boyolali itu wilayah kekuasaannya Ganjar Pranowo. Nah, saudara semua, baru-baru ini SMRC mengeluarkan survei terbaru mereka yang diadakan pada tanggal 14 hingga 16 April. Menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo moncer lagi atau meningkat kembali, dan itu mengalahkan Prabowo Subianto yang sempat memimpin. Ternyata elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami perubahan karena pada saat Piala Dunia U20 Anies Baswedan ini memilih untuk menutup mulut, tidak mengeluarkan statement apa-apa. Mungkin dengan Anies menutup mulut untuk mengeluarkan statement dalam hal ini menolak tim Israel, berharap bahwa elektabilitasnya akan naik. Tapi sayang, seribu sayang, ternyata elektabilitas Anies Baswedan tetap stabil alias tidak mengalami peningkatan. Masyarakat ini sudah pintar dalam menilai seorang pemimpin, ya saudara semua. Katong lihat bahwa memang masyarakat ini sempat kecewa, tapi mereka tidak lupa menggunakan akal sehat mereka. Boleh kecewa tapi tidak berkepanjangan. Katong harus tetap fokus kepada penerus Pak Jokowi dalam mencari seorang pemimpin untuk katong pun negara ini. Katong tidak boleh main-main. Nah, akhir-akhir ini katong lihat bahwa Prabowo ini sangat rajin sekali memuji Pak Jokowi. Nah, dengan kata-kata itu beta hampir saja terhipnotis dengan beliau punya kata-kata. Tapi di satu sisi beta pun hati ini berkata, jangan-jangan ini bertepatan dengan Pilpres 2024. Beta pun hati ini, jangan-jangan pujian ini hanya mencoba untuk menarik katong pun hati saja, supaya katong jatuh hati kepada Prabowo dan melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan-jangan itu. Beta pun pikiran mengatakan, oh Pak Prabowo ini penerusnya Pak Jokowi. Tapi beta pun hati mengatakan jangan-jangan ini hanya siasat saja untuk mendapatkan perhatian dari katong semua. Dan ternyata benar, dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo elektabilitasnya menurun dan mendapatkan nilai
dari beberapa masyarakat Indonesia itu negatif. Dalam momentum elektabilitas Ganjar Pranowo ini menurun, Prabowo menunjukkan bahwa dia ingin maju sebagai salah satu kandidat capres di 2024. Ternyata selama ini pujian-pujian yang diberikan kepada kinerja Pak Jokowi dari Prabowo ini ada maksudnya, ya supaya menarik hati dari pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto. Pak Jokowi ini sangat sering sekali mengajak Pak Prabowo Subianto untuk kunjungan kerja, menyebabkan elektabilitas Prabowo ini naik dan sempat mengalahkan Ganjar Pranowo. Prabowo ini sangat pintar sekali dalam hal membaca peluang. Dia lihat bahwa Pak Jokowi mulai sering mengajak untuk kunjungan kerja dan juga melihat bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo ini menurun. Ini momentum yang tepat yang bisa dijadikan batu loncatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Jujur saja ya, beta sempat terhipnotis dengan Prabowo. Tapi beta pun hati kecil ini mengatakan bahwa coba telusuri kira-kira masa lalunya seperti apa, kira-kira apa yang sudah dilakukan di masa lalunya. Setelah beta telusuri, beta temukan bahwa kasus 98 di mana banyak aktivis yang hilang atau diculik, dan menurut informasi atau isu yang beredar di luar sana, ini sangat berkaitan sekali dengan Prabowo Subianto. Ditambah lagi dari keluarga aktivis 98 ini secara tegas dan konsisten menolak pencalonan Prabowo Subianto dari tahun 2014 hingga sekarang. Keluarga dari para aktivis 98 ini secara konsisten menolak untuk Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden, apalagi menjadi presiden. Ya tuh Pak Saudara semua, ini menurut berita yang beta baca, bukan beta karang-karang sendiri. Ditambah lagi pemilu presiden dari tahun 2014 dan 2019, katong lihat bahwa persaingan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sangat ketat sekali. Dari kubunya Pak Prabowo Subianto ini katong lihat secara jelas bahwa ternyata lebih suka bergaul erat sosok seperti Rizik Syihab, ormas-ormas seperti FPI atau Front Pembela Islam, dan juga seperti Bahar Smith. Nah, tokoh-tokoh ini sangat berseberangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Katong tahu bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan ada beberapa agama yang secara bersamaan berada di Indonesia ini. Ditambah lagi salah satu tangan kanannya Prabowo Subianto, Fadlizon, itu secara terang-terangan menyerukan untuk Densus 88 ini dibubarkan. Dan itu bikin beta shock. Wow, seorang Fadlizon yang sudah berulang kali menjadi anggota DPR dan itu makan uang masyarakat, secara terang-terangan menyerukan untuk Densus 88 itu dibubarkan. Padahal katong tahu bahwa Densus 88 ini ada untuk memerangi terorisme yang mencoba untuk mengacaukan ketentraman, kedamaian katong pun negara ini. Seperti yang beta bilang, kedamaian, ketentraman, keamanan katong pun bangsa ini di atas segala-galanya. Kalau seorang seperti Fadlizon ini secara terang-terangan mengatakan bahwa Densus 88 harus dibubarkan, itu katong harus tanya dulu. Apakah pantas Prabowo jadi presiden kalau
orang-orang di sekelilingnya seperti Fadlizon, Rizik Sihab, Bahar Smith itu berada di belakangnya dia sebagai pendukung setia. Itu kan katong harus pertanyakan, apakah pantas katong memberikan kesempatan untuk Prabowo naik sebagai presiden. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan Anies Baswedan? Ya, katong tahu bahwa Anies Baswedan sekarang dia sudah tidak mendapatkan panggung lagi, apalagi masa jabatannya sudah berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekarang dia mencoba untuk bersafari politik ke berbagai daerah, dan ditambah lagi Partai Nasdem bekerja keras untuk membersihkan namanya dari politik identitas. Ya, tapi tetap saja masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan ini dan ini untuk melihat si Anies Baswedan ini. Nah, katong tidak bisa membicarakan Anies terlalu banyak karena katong sudah bisa tahu bahwa tahun 2024 otomatis Anies Baswedan akan menggunakan trik yang sama, strategi yang sama untuk bertarung di pemilu 2024 nanti, yaitu politik identitas, yaitu menggunakan agama sebagai senjata empuk untuk mengancam beberapa masyarakat supaya untuk memilih. Yaitu strategi yang sering digunakan oleh Anies. Apalagi ya katong lihat bahwa Anies dengan Prabowo ini sebelumnya mereka punya hubungan yang sangat erat, dan mereka ini suka sekali bergaul dengan sosok seperti Rizik Sihab, Bahar Smith, dan ormas-ormas seperti FPI. Dan saya yakin sekali mereka akan menggunakan cara-cara itu untuk bertarung di pemilu 2024. Beta senang bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo ini moncer kembali. Tapi akan lebih membuat katong ini senang adalah ketika Ganjar Pranowo pada tahun 2024 nanti memenangkan pemilu. Karena menurut beta pribadi, Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat untuk meneruskan tongkat estafet Pak Jokowi.